kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips ataupun bagaimana sih cara untuk setting di bagian busi. Jadi yang dimaksud setting bagian busi itu gimana caranya untuk memfokuskan percikan api yang ada di busi ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau kita habis servis ataupun tune up busi itu kan sekalian kita bongkar ya, dan seandainya elektroda masih bagus, kita cek dari percikan apinya sudah nggak fokus ataupun sudah mencar sana sini, kita masih bisa untuk settingnya ataupun masih bisa kita fokusin ya teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta harus gantilah, intinya seperti itu teman-teman. Karena masih banyak buat teman-teman yang masih bingung ya untuk gimana sih nyeting api busi ini supaya fokus lagi, apinya biru dan masih bagus ya, jadi apinya nggak merah gitulah intinya teman-teman. Karena biasanya kalau untuk busi baru pun kalau saya pribadi itu masih kurang ya, jadi masih perlu kita setting lagi teman-teman. Nah pasti teman-teman pernah kan ngalamin beli busi baru langsung pasang-pasang aja tanpa melihat fokus dari percikan apinya ya. Memang apinya biru, cuman dirasa masih kurang mantap ya untuk fokusnya, jadi masih bisa kita setting. Karena untuk di busi saat ini quality controlnya itu nggak sama ya teman-teman. Di busi ini dengan yang di busi lainnya itu belum tentu bentuk fisiknya itu sama. Bentuk fisik yang dimaksud itu yang di bagian sini atasnya, di atas elektroda ini teman-teman. Nah biasanya kan ada yang miring lah, ada yang nggak posisi tengah, makanya api itu kadang nggak fokus di tengah merciknya ya. Ada yang ke samping ataupun mencar lah intinya ya teman-teman ya. Nah untuk pembedanya juga nanti kita coba untuk busi yang masih baru ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biar paham busi baru itu tuh seperti apa sih percikannya gitu ya teman-teman ya. Dan perhatian juga buat teman-teman, tutorial ini kami tidak menganjurkan untuk diseleksi untuk busi-busi bekas. Jadi itu hanya untuk jika ataupun kalau teman-teman memang kepepet nggak ada jualannya sama sekali ya teman-teman ya. Jadi ini hanya dianjurkan untuk busi-busi yang memang masih dipakai di motor tersebut. Nah jadi kan biasanya kalau kita servis ataupun tune up kan kita setting busi juga teman-teman. Apa elektrodanya sudah mulai habis, bisa kita atur gapnya lagi gitu ya, kita fokuskan lagi apinya teman-teman. Jadi bukan yang busi memang benar-benar sudah mati gitu ya, memang masih bisa, nggak semua juga bisa ya teman-teman ya. Pasti ada aja nanti kendalanya di busi-busi bekas tersebut ataupun busi yang sudah mati teman-teman. Oke paham ya sampai di sini. Jadi kita nggak menganjurkan, jadi ibaratnya kita hanya untuk menganjurkan perawatan berkala di area busi gitu ya teman-teman ya. Oke simak terus ya. Nah ini jadi standar dari motor ini ataupun busi bawahnya kita lepas dulu ya, untuk kita lihat percikannya. Nah lihat kondisinya dulu. Oke, nah seperti ini ya kondisi ataupun bentuk fisik si busi antara elektroda dan plat bagian atasnya. Jadi kalau untuk masalah gapnya berapa mili bang? Nah, masalah gap dari kerenggangan busi itu tergantung dari percikan ya teman-teman ya. Makanya saya bilang kita belajar setting untuk memfokuskan di bagian percikan api busi. Jadi untuk gap itu beda-beda teman-teman, tergantung dari fisik si busi ini ya. Jadi nggak bisa kita patokin gapnya sekian mili, itu nggak bisa. Jadi harus kita akuratkan dengan percikan yang ada di api busi ini teman-teman. Nah ini bentuk fisiknya. Sekarang kita tes percikan apinya ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini terlihat sih. Nah oke, sekarang kita cek percikannya. Bisa teman-teman lihat ya. Sekarang coba kita gunakan penerangan. Jadi teman-teman nanti perhatikan percikan api ini dia mengarah kemana ya, ke pinggir kah ataupun ke tengah ya. Nah sekarang kita coba starter lagi. Teman-teman harus perhatikan. Nah di sini aja deh, mudah-mudahan terlihat ya. Nah gini tuh, terlihat ya. Tuh dia di posisi tengah ya. Nah, oke, jadi sekarang kita awali dari busi yang baru ya teman-teman ya. Jadi untuk men-setting ya teman-teman harus siapkan sebuah tang ya, tang seperti ini. Dan yang disetting di bagian busi ini yaitu ada dua. Yang pertama teman-teman atur di bagian plat atas ini, besi atas yang di atas elektroda ini untuk disenterkan dengan elektrodanya. Nah teman-teman kalau perhatikan ini kan busi baru nih, cuman dia miring tuh teman-teman, nggak pas posisi tengah. Nah satu itu. Yang kedua
gapnya ataupun jarak renggang si busi. Kalau untuk gap ataupun jarak renggang itu nanti disesuaikan dari percikan si api busi ini teman-teman. Jadi nggak ada patokan jelasnya ataupun patokan khususnya ya. Oke, paham ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita cek percikan di busi yang baru ini seperti apa. Nah, jadi biar teman-teman lebih paham, ini belum kita lurusin ya, ataupun belum kita center platnya karena ini miring. Nah, oke, sekarang kita hidupkan. Tuh, teman-teman bisa jelas nggak? Nah, di sini aja deh. Kita lihat apinya. Oh, itu ada yang mengarah ke belakang ya teman-teman, apinya masih berantakan. Tuh. Oke, paham ya. Jadi ini kita gelepin aja deh. Lampunya, pencahayaannya kita gelepin dulu ya. Nah, ini pencahayaannya sudah kita gelepin. Sekarang kita cek lagi arah apinya kemana. Tuh, dia ada arah ke belakang ya. Oh, jadi berpindah-pindah ya teman-teman, nggak fokus. Jadi langsung kita setting aja di bagian businya ini. Dan pasti kebanyakan dari teman-teman kalau ganti busi baru itu langsung pasang-pasang aja ya. Sebenarnya harusnya tidak teman-teman, harus disetting dulu. Karena kan kalau untuk yang sekarang ini apa ya bahasanya ya, quality controlnya itu nggak sama ya antara busi satu dengan yang lainnya, meskipun satu merek satu produk ya. Nah, ini kan ke arah kiri ya teman-teman ya, jadi kita geser lagi ke arah kanan kalau dari yang kita lihat. Nah, ini coba kita luruskan dulu, posisikan, kita senterin dulu ya plat yang di atas elektroda ini. Nah, kita geser menggunakan tang seperti ini, kita jepitnya. Nah, ini kita jepit, kita geser-geser gini ya supaya posisi tengah. Nah, oke. Jadi untuk gapnya nanti kita cek lagi teman-teman, untuk percikan si apinya seperti apa. Oke, kita cek lagi ya, masih sana sini nggak apinya. Oh, masih bergeser ya teman-teman ya. Oh, masih bergerak. Sekarang karena gapnya ini sudah dibilang sebenarnya ideal ya. Tuh, rapat pun enggak teman-teman. Nah, sebenarnya udah ideal, renggangan juga enggak, rapatan juga enggak ya. Sekarang coba kita rapatkan. Biasanya kalau busi yang arah percikannya seperti itu sudah terlalu renggang teman-teman. Coba kita rapetin ya. Ngerapetinnya kita ketok gini. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan catatan buat teman-teman, kalau kondisi agak renggang tadi sudah ideal ataupun sudah normal, cukup. Karena jangan dirapetin lagi, nantinya akan timbul malah berbet nantinya teman-teman ya. Sekarang coba kita cek. Nah, kita start. Oh, dia sudah fokus ya. Udah di satu arah. Nah, kita dekatkan lagi. Nah, teman-teman lihat ya. Oh, udah di satu arah ya teman-teman ya. Oh, cuman ini sepertinya kerapetan, jadi teman-teman renggangin sedikit deh biar bisa posisi tengah. Nah, kalau direnggangkan seperti tadi balik lagi apinya nggak fokus, teman-teman balikin lagi seperti ini ya. Jadi ini coba kita renggangin dulu sedikit aja. Nah, rengganginnya menggunakan ini teman-teman. Kita jepit seperti ini ya, lalu kita ungkit gini ya. Jadi aduh nggak fokus teman-teman. Nah, kira-kira segini ya. Nah, kira-kira segini. Sekarang kita cek dulu teman-teman percikannya lagi. Oke, sekarang coba kita dekatkan. Nah, kita cek lagi apinya. Ya teman-teman, nggak bergeser ya. Jadi kalau untuk masalah nyeting fokusnya api seperti ini sebenarnya teman-teman harus sering ya, karena biar daya pekanya itu lebih terlatih teman-teman. Jadi intinya kalau nggak kita renggangin, kita rapetin untuk mencari fokus percikan si api ini terhadap dari elektroda memantik ke bagian platnya ini. Jangan yang acak-acakan lah intinya, karena untuk gapnya sendiri itu udah lumayan ya, tuh nggak terlalu rapat juga. Ini biasanya untuk gap yang terlalu jauh itu biasanya sering terjadi itu di motor Beat FI ya. Kalau udah gapnya jauh banget dia sering terjadi berebet-berebet ya di gas awal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua dan semoga bermanfaat.
Intinya seperti ini teman-teman, kita sama-sama belajar di sini. Dan kalau teman-teman ada ilmu lebih, monggo di share ya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain juga kan pengen belajar, termasuk saya pribadi ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Seperti biasa buat teman-teman yang baru mantengin di channel Altan Motor, tonton video yang lain ya teman-teman ya. Dan jika lo bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua ya. Jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya juga, dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua lah. Jadi intinya apa yang teman-teman bagikan dan orang lain itu mempunyai manfaatnya kan menjadi berkah juga ya buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.